Halo guys. Halo. Halo. Ada kabar apa nih? Aku tadi habis baca artikel tentang anemia loh. Terus ada pernyataan kalau misalkan anemia itu hanya terjadi kepada perempuan. Nah, menurut kalian itu mitos apa fakta ya? Menurutku mitos nggak sih? Soalnya itu kan aku punya adik ya, adik aku kan cowok. Terus adik aku itu juga anemia sih. Emang iya. Oh, emang iya ya bisa kena laki-laki. Bisa nggak sih? Terus aku kan pernah dengar ya, kalau kita konsumsi tablet tambah darah itu saat hamil itu bisa nambah ukuran bayi. Bener nggak sih? Mitos menurutku. Karena nggak ada hubungannya sama memperbesar ukuran bayi. Oh gitu ya. Terus aku mau tanya, minum tablet penambah darah itu harus sesudah makan ya? Kalau menurutku sih sesudah ya, lebih masuk akal aja sih kalau kayak gitu. Menurutku juga sesudah sih. Terus kayak anemia itu, menurut kalian bisa disembuhin atau enggak sih? Apa selamanya dia bakal kena anemia gitu? Menurut aku sih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, langsung aja kita simak video selanjutnya. Pernyataan pertama, apakah anemia hanya terjadi pada wanita saja? Jawabannya adalah tidak. Anemia bisa terjadi pada wanita dan juga lelaki. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa anemia sebagian besar terjadi kepada wanita. Fakta ini diperkuat dari penelitian-penelitian karena wanita memiliki kondisi khusus yang bisa menyebabkan anemia. Namun ada beberapa keadaan yang bisa menyebabkan wanita itu mengalami anemia. Misalnya ada pada kadar hemoglobin yang rendah, kebutuhan gizinya yang tinggi, dan juga ada karena wanita itu mengalami haid, persalinan, dan juga konsumsi tablet penambah darah bisa memperbesar ukuran bayi dan sulit melahirkan. Itu tidaklah benar. Justru tablet penambah darah sangat dianjurkan selama masa kehamilan. Pasalnya, kebutuhan zat besi saat hamil lebih besar sehingga sulit terpenuhi jika hanya mengandalkan asupan makanan dan minuman. Pernyataan ketiga, minum tablet tambah darah sebelum makan. Faktanya, konsumsi tablet tambah darah dianjurkan setelah makan. Lebih baik setelah makan malam disertai dengan buah-buahan agar membantu penyerapan. Bisa juga dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur untuk meminimalisir rasa mual. Konsumsi tablet tambah darah juga harus sesuai dosisnya, sebab bila berlebihan akan menyebabkan efek samping bagi kesehatan. Anemia tidak bisa diobati. Anemia memiliki tingkat keparahan yang beragam, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Anemia ringan lebih mudah diobati, sehingga jika kita mengalami gejala anemia seperti sesak nafas, mudah lelah, sakit kepala, kemudian pengobatan anemia nantinya akan bergantung pada tingkat keparahan anemia yang dialaminya. Jadi guys, dari hasil diskusi kami tentang menguak fakta dan mitos anemia dapat ditarik kesimpulan bahwasannya yang pertama, anemia itu tidak hanya terjadi kepada seorang wanita saja, namun seorang pria juga dapat beresiko untuk terkena anemia. Yang kedua yaitu, apakah meminum tablet tambah darah dapat memperbesar ukuran bayi? Itu adalah pernyataan yang mitos ya guys. Karena untuk mengonsumsi tablet tambah darah ini justru disarankan kepada ibu hamil agar tidak terjadi anemia pada saat kehamilan. Yang ketiga, mengonsumsi tablet tambah darah apakah sebelum makan makanan berat? Nah, ini adalah mitos karena seharusnya atau dianjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah ini setelah mengonsumsi makanan berat. Hal ini dilakukan agar menghindari resiko mual setelah meminum tablet tambah darah. Poin yang terakhir yaitu, apakah anemia tidak dapat diobati? Kami masih belum bisa menarik kesimpulan tentang hal ini, apakah mitos atau fakta. Karena tingkatan anemia bisa diobati apabila masih dalam kategori rendah. Namun untuk kategori yang berat itu masih harus berkonsultasi dengan dokter yang lebih ahli. Sekian kesimpulan dari diskusi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.